Sekali kita ingatkan untuk ikutan kuis Twitter kita, mention ke alamat Twitter kita di @tunashow_net dengan hashtag ngabuburit. Jadi kamu kasih tahu apa yang kamu lakukan waktu saat ngabuburit. Yang paling unik dan kreatif akan mendapatkan mug dan ditandatangani oleh bintang tamu kita dan juga host. Ya. Ada 4. Bintang tamu aja lah, siapa yang mau minta tanda tangan kita. Iya benar. Mau My Own Music juga, My Own Music. Sampai rumah, tanda tangan kita dihapus pakai thinner gini. Daripada sakit hati ya, udah tamu aja deh. Tamu aja. Oke lanjut, ada artikel mengenai di mana Kevin sempat jualan nasi uduk. Jualan nasi uduk sebelum jadi produser. Oh jadi memang jualan nasi uduk buat duitnya dijadiin bikin album. Enggak ya? Jualan nasi uduk bisa buat album. Nah ini zaman SMP, SMA. Zaman SMP, SMA lah. SMP. Tapi lumayan ya, pada saat itu kan sekolahku tuh biaya makanannya emang agak lumayan ya. Jadi aku sih ya bersyukur dikasih orang tua secukupnya. Tapi tetap masih kurang kalau buat anak-anak kan kadang-kadang pengennya jajan. Kalau pas pulang kan biasa pada nongkrong tuh. Saya kalau pakai uang jajan doang nggak cukup. Jadi tapi sebenarnya sengaja sih papa mama sengaja ngasih yang ngepas biar terjaga apa nih pengeluarannya biar kontrol. Benar. Jadi akhirnya ya udah harus ekstra ini kan. Kita masuk ke artikel kedua ya. Artikel kedua ini ada yang mengatakan bahwa bubarkan Princess, Kevin Aprilio akui sulit jadi produser musik. Apakah itu benar? Enggak, sebenarnya gini sih, kayak emang lebih sulit jadi ya karena gini, jadi produser tuh untuk meng-create-nya sih gampang ya. Maksudnya bikin lagunya atau bikin konsepnya itu lebih mudah daripada menjalankannya gitu. Tapi artinya sih bukannya saya nyerah atau gimana ya. Mungkin saya sekarang lebih lebih fokus ke Viera Tail-nya aja, tapi yang penting lebih matang aja sih. Apa kesulitan yang paling terberat selain jadwal? Jadwal pasti ribet dong untuk. Ya terus terang mungkin sih senior saya di musik juga udah ada yang bisa seperti itu ya. Tapi kan mungkin saya juga masih muda. Jadi di situ mungkin nggak segampang itu aja karena kita kan di sini berinteraksi sama orang asli ya, orang langsung gitu ya. Mereka bukan robot juga kan. Jadi kadang-kadang interestnya tuh bisa berubah-berubah atau apa segala macam. Which is mereka baik-baik tapi nggak gampang aja, apalagi 5 perempuan gitu kan misalnya. Punya kayak apa yang kita konsepin di awal pas udah jalan ya, namanya manusia punya pengen begini, pengen begitu masing-masing gitu kali ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan fokusnya ke Viera Tail ya kan. Kita panggil teman-temannya dari Viera Tail ya. Ini dia, Viera Tail. Gue kedinginan banget nih. Lo kedinginan? Dia butuh dipeluk kayaknya. Kedinginan, Bre. Saya bilangin teman saya deh. Yo. Mau dilempar kan? Bukan itu, Vincent, yang minta Widi. Saya nggak minta. Gak usah lah. Kamu kedinginan benar? Ini konsepnya. Ini kan dulu namanya, ya udah pada sering nanya lah ini ya, Viera kan sekarang namanya Viera Tail. Makanya sebelum itu kita mau tanya sama Viera, nih PR buat kalian. Nanti jawaban ini akan kita tanya di akhir acara. Kalau kalian datang suatu acara, pengennya ditanya soal apa? Pikirin aja dulu, Pikirin dulu. Nanti di akhir acara. Kalau nggak nanya apa-apa gimana? Pasti ada. Pasti ada. Kan biasa ditanyain di mana-mana pasti udah standar nih. Nama bandnya kenapa ini? Gimana ketemunya? Albumnya udah biasa. Nah yang pengen ditanyain yang belum pernah ditanyain apa? Kira-kira nanti kalian masuk dulu, tangannya masuk. Yang rapi tangannya masuk. Jangan kayak gitu. Untuk konsepnya di album yang baru ini sama? Bedanya lebih apa ya? Mau ngomong nggak? Gue ngomong tadi gantian. Kakak Trian silakan. Pasti ada yang beda. Karena nggak mungkin sama, karena kita juga bertumbuh dewasa, terus wawasannya lebih luas lagi. Jadi pasti akan ada yang berbeda gitu. Oh, apa ya? Kita bikin pasti beda. Cuma kalau kita sebutin, pasti yang dengar juga pasti apa ya? Pendapatnya beda, harus didengerin gitu. Harus mereka yang ngerasain. Cuma ya benang merahnya tetap Viera Tail. Oke, penambahan tail ini juga membedakan dengan Viera yang lama pastinya. Betul. Reformasi tetap ini. Namanya Viera Tail. Konsep musiknya masih tetap Viera kan konsep musiknya? Viera Tail. Tail. Viera Tail. Iya. Tail. Jadi secara konsep masih benang merahnya ada. Maksudnya tetap nonjolin piano atau nonjolin drum atau gitar. Terus Widi juga. Dan maksudnya tetap itu. Mungkin ada tambahan musik
ada yang berbeda dari album-album sebelumnya sih. Terus ada featuringan juga sama Featuring siapa aja? musisi. Ntar. Itu Ntar rahasia ya. Tapi apa yang setiap seniman ketika membuat karya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Seniman bikin lukisan, dia ingin menyampaikan ini, bikin film menyampaikan ini, bikin lagu. Di album baru Viera, apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin kalau dari segi market juga pengen kita sampaikan kalau kita udah bukan band yang dari anak kecil sampai remaja lagi, tapi kita sekarang lebih wide lagi. Udah naik kelas gitu loh. Kita jadi dari teenage ke adult gitu. Wih. Sound masih. Soundnya ya ada lebih variasi ya, lebih istilahnya lebih modern sih. Mungkin secara keseluruhan juga kita nambahin loop banyak, agak banyak. Jadi kalau dulu kan konsep band kayak konvensional kan, kayak drum, bass, piano, gitar. Kalau ini mungkin ada ya musik-musik sampling. Ya, betul. Kalau tadi juga Kevin diberi kejutan sama pacarnya. Sekarang juga Widya akan diberi kejutan oleh pacarnya yang baru. Ini dia videonya. Cie deg-degan tuh. Gue diem aja loh. Gue kayak gitu. Nih kalau ngomongin Viera Teh ganti nama, ada juga beberapa band yang udah berganti nama. Silakan Esti, siapa aja? Oke, yang pertama ada band yang selalu bilang enggak. Apa tuh? Noah. Oke, Noah saat ini beranggotakan Ariel, Uki, Lukman, dan juga Reza, dan juga David. Nah, band ini dahulu itu bernama Peter Pan. Dan sebenarnya nama Peter Pan itu sudah sangat melekat di masyarakat seiring dengan kesuksesan mereka. Tapi perubahan nama band harus dilakukan karena menyusul sengketa yang terjadi dengan personil Peter Pan sebelumnya. Berikutnya, Armada. Armada ini merupakan sebuah grup band yang bergenre pop. Beranggotakan 5 orang. Nah, ternyata sebelumnya Armada ini bernamakan Kertas Band di awal kemunculannya pada tahun 2007. Kertas ternyata awalnya. Dengan lagu yang polio. Ternyata ada lagu juga yang mungkin cukup dikenal, Kertas. Kekasih yang tak dianggap ya. Waktu itu dinyanyikan lagi sama Pinkan Mambo ya, kalau nggak salah itu jadi namanya cukup ternama. Tapi ternyata ganti nama menjadi Armada. Karena perubahan nama band ini dikarenakan konflik internal dengan manajemen labelnya. Setelah pindah label dan mengubah namanya, justru band ini lebih dikenal luas. Oke, berikutnya. Berikutnya ada Gugun Blues Shelter. Ini sempat populer dengan nama The Blues Bug pada awal terbentuknya band ini di tahun 2004. Band ini terdiri dari Gugun pada gitar, Jono, bass, dan juga Bowie di drum. Gugun dan kawan-kawan terpaksa meninggalkan nama The Blues Bug setelah mereka mengetahui ada sebuah band asal Yunani yang ternyata lebih dulu menggunakan nama tersebut. Makanya namanya diganti menjadi Gugun Blues Shelter. Berikutnya ada Radiohead. Nah, band asal Inggris ini dibentuk pada tahun 1985 saat mereka masih bersekolah dengan nama On a Friday. Tapi ketika mereka menandatangani kontrak dengan EMI di tahun 91, akhirnya mereka diminta oleh label untuk mengganti namanya. Karena menurutnya kurang menjual. Akhirnya nama Radiohead lah yang muncul. Berikutnya, ada The Beatles, band legendaris asal Inggris yang beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, dan George Harrison ini awalnya namanya sempat berubah-berubah. Ada yang mungkin pernah dengar nama lainnya seperti ada Johnny and the Moondogs, ada Long John and the Beatles, and The Beatles. Dari tulisan dari huruf-hurufnya aja berbeda-beda. Ada juga The Silver Beatles. Grup ini akhirnya menjadi The Beatles di bulan Agustus 1960. Itulah beberapa band yang merubah namanya. Saya juga baru tahu Radiohead ternyata dulu namanya On a Friday, tapi waktu mereka bersekolah. Blur dulu juga, Blur sebelum masuk label namanya adalah Nyata ya? Bukan. Tentang Blur. Jelas. Nama bandnya jelas. Dulu namanya Seymour ganti masuk label diganti ke Blur. Apalagi yang lo tahu? Klapepis pernah nggak sih ganti nama? Enggak lah. Asik. Dulu ya gitu-gitu aja. Terima kasih Esti, ada lagi? Thank you, kembali lagi ke Viera. Ya. Kalau Viera Teh sendiri ganti nama karena masalah label ya? Gak ada masalah. Kok mikirnya masalah? Mikir? Enggak masalah. Enggak, tapi kan maksudnya nggak ada sesuatu apa-apa. Biasanya orang kalau pindah label atau ganti personil atau mau apa. Jadi pengen aja. Pengen biar lebih baru aja karena udah nggak dari
nggak dari label yang lama, label yang baru, terus dengan umur kita yang bertambah, wawasan bertambah, which is in a good way semuanya ya. Ganti Tapi label kita mau. Tapi hubungan kita sama apa buat baik-baik aja. Oh iya, baik-baik aja. Berarti ganti label ya karena label. Iya. Tapi kayak kurang keren jawabnya gitu. Jawabnya yang lain. Kita memang orangnya tuh pengen banget tahu.